Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema di balik kesulitan selalu ada kemudahan, yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Sawaluddin Damanik MA Al-Hafiz, yang sengaja kita undang dari Kabupaten Asahan. Kepada Bapak Al-Ustadz, dengan segala hormat dan hatur kami persilakan untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Mulai udah samping nggak ini lah, kemarin juga tambah aku nggak pulang kemarin udah bu ya, nampak belakang ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hormat saya kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, kemudian kepada Bapak Pemuka Agama, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Ketua Panitia Al-Ustadz Haji Amansah Sinaga SMA. Beliau ini memang dulu bu pernah murid di pesantren, tapi sekarang ilmunya jauh lebih hebat dari aku sebenarnya. Dia belajar ke luar negeri, aku dalam negeri. Aku produk lokal, dia produk luar. Tapi karena diingatnya saya, aku bilang Amansah, saya tanggal sekian ke Rantau ceramah diberi dari ibu-ibu pada tinggi. Untuk menambah minyakku gandengkan aku bilang. Aku jujur aja pak. Entah tekor yang dari sana aku bilang. Secara dunia, secara akhirat untung aja pak ceramah. Jadi Ustaz katanya, nanti hubungi ketua pengajian. Dihubungi lah bapak. Oke Ustaz katanya, mantap. Bagaimana bang kata biniku? Jadi aku bilang alhamdulillah. Beliau sekarang lebih sukses tengok dari saya. Kemudian hormat saya kepada ibu-ibu saya, orang-orang tua saya, banyak warga Siregar di sini. Aku biniku warga Siregar. Siregar nih Pak, Bu. Beruntunglah Bapak. Adik-adik jangan di situ, jangan di situ. Kanan nih. Ibu Bapak yang punya istri Siregar, saya punya istri Siregar, alhamdulillah. Memang kata orang biasaan Siregar itu mohon maaf Bu, mohon maaf tulang, sinting recok garang. Tapi tidak rupanya. Memang agak ribet tapi tanggung jawab. Jam berapa aku pulang ceramah Pak? Dia tahu aku punya sakit asam lambung. Tetap jam 3 aku tutup pintu 3 kali kotor. Nuri, dibukanya pintu. Dikasihnya air hangat. Duduk jadi sampingku, tak mau dia bergerak. Tidur kau duluan, besok lambat aku bangun jagakan. Aku bilang, aku besok ngajar. Enggak. Kasihan aku bilang, tidurlah kau bilang tidak. Wah, ambil untuk kasihkan, berangkat dia terus itu Pak yang mulia. Pastikan masuk ke kamar tuh yang udah tolong kamu. Kupandang dia Pak. Wah, kepada kita semua suami ini, pandanglah istri kita dengan mata hati, jangan pandang dengan mata kasar. Kalau kita pandang dengan mata kasar, mau baca-baca ayat awal, apalagi tidur. Tapi ku pandang istriku dengan mata hati, dalam hatiku ku tengok dia tertidur capek dalam hatiku. 4, 5 anakku sudah kau lahirkan. Kadang tak cukup uang belanja ku kasih sama kau sikit-sikitkan. Sabar kau menghadapi aku. Dalam hatiku capek kau bekerja seharian suntuk, bekerja memasak, mencuci dan sebagainya. Dalam hatiku berkata, takkan ku tinggalkan kau sayangku. Jangan Bu. Capek ibu-ibu nih Pak, nanti aku ceritakan bagaimana capeknya ibu. Baik, hormat saya kepada seluruh masyarakat
Desa apa lagi? Logo Songo. Logo Songo. Oh ya, itulah. Aku tak pandai ulang-ulangnya. Dan seluruh panitia yang berusaha payah melaksanakan acara ini, semoga acara ini dapat terlaksana dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Aku mau pulang, Bu. Aku sebenarnya sakit. Sudah mau berpikir aku mencari ganti, tapi tak mungkin. Tak ada orang suruh mau karantoni. Aku ngeri menyuruhnya. Tadi malam saya demam, makan obat ke dokter. Jadi air paksa akhirnya bisa. Sampai hari ini ikut istri saya, tapi minat dari sana tempat kawan saya titipkan dari situ istriku, minat di situ dia sama anakku yang paling kecil. Diajaknya ikut aku bangun kawannya abang. Kalau dibatalkan sayang katanya, dipalar-palar gitu katanya. Antara ngapain palar? Baik Bapak Ibu semua sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pertama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat sama-sama ya Alhamdulillah. Karena ini kata password untuk membuka pintu dan keran rezeki kita. Allah berjanji yang banyak mengucapkan Alhamdulillah ditambah. Allah kalau sekali mengatakan AA selamanya. Yang banyak mengucapkan Alhamdulillah ditambah pasti ditambah Bapak Ibu. Percayalah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang banyak ingkar janji itu siapa? Manusia Bapak Ibu. Para calon-calon mohon maaf, itu banyak Pak. Sebelum duduk dia katakan waktu kampanye, kalau saya duduk terpilih, salah, mulus entah apa yang mulus. Kalau dugul-dugul juga jalan, kemparet. Kalau ngomong-ngomong juga, nah, kalau saya terpilih, salah. Makanya Pak, tolong perhatikan nanti kalau ada calon-calon berjanji mengucapkan insya Allah, lihat angguan kepalanya kemana. Kalau bergoyang Pak asik, goyang naik ke atas pohon kayu, ditiup angin masuk ke paret, masuk ke sungai anyut asik. Tapi kalau Ustaz tidak. Soal masalah Ustaz datang lagi buat kami, insya Allah kita hati. Kalau nanti orang minta bantuan kita, Pak tolong bantu Bapak, insya Allah, jadi itu. Goyang-goyang, insya Allah. Biasanya telepon mati HP. Bapak Ibu jemaah sekalian, ucapkan syukur kepada Allah karena begini Bapak Ibu. Ini kajiannya dengar. Hidup ini hanya dua hal, tidak ada yang ketiga. Wallahi tidak ada yang ketiga. Kita siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau jelata, mau orang kaya, mau orang tak berpunya, hidup kita hanya digulirkan Allah dengan dua hal ini. Ibu ingat ini. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Gak ada yang ketiga. Di dua ini kita bermain. Di dua ini kita berpindah-pindah. Satu saat kita bersyukur, satu saat kita bersabar. Satu saat kita bersabar, satu saat kita bersyukur. Gak ada yang ketiga. Apa maksudnya Ustaz? Sesuai dengan tema. Di balik kesulitan ada kemudahan. Saat sulit, sabar. Saat mudah, syukur. Banyak uang, syukur. Gak ada uang, sakit, sehat, naik omset, syukur, jangan salah. Turun omset, Ustaz banyak mengundang, syukur. Gak ada mengundang, banyak mengundang tapi tak sesuai, sabar. Kan itu aja Pak, ada yang ketiga gak ada? Gak ada yang ketiga, dua itu aja Pak. Ibu punya suami, sayang sama ibu, cinta sama ibu, setia sama ibu. Tapi punya laki yang dujal, kurang ajar, na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwwata illa billah. Ada seorang istri menangis dia. Apa kata yang dipanggil anak? Kenapa Mas Sodi? Ayah kau. Menangis dia. Kenapa Mama? Kau nak pikirkan kamu kocik-kocik dulu lah. Mau tinggalkan anak kau itu. Dari sejak kocik kamu sampai sekarang udah saya begitu. Baru pelah kau. Tapi ku tengok kamu masih kocik-kocik. Sakit Bapak El sedang hidup di sebanyak kau udah 35 tahun betul lah. Tak tahu Bapak lagi. Udah bosan-bosan kamu. Kamu cari lagi kamu sendiri.
Kenapa Romak? Tadi malam gue pikir, kamu pikir nampak ada Romak lah ayah kau dalam kamar mandi. Oh, besok mau jatuh. Oh, sakit kali ya. Main HP, ada seorang laki-laki main HP. Maka ibu-ibu tolong juga, jangan percaya kali. Bukan aku melanggar-langgar buat suami ibu ini. Tengok juga nama ibu siapa dibuat di HP itu. Kadang-kadang dibuatnya Santo, rupanya Sandi. Hati-hati. Iya, Santo 1, Santo 2. Aku pikir Santo kawannya Garda. Rupanya Sandi 1, Sandi 2. Anto 1, Anto 2. Anti rupanya. Nama ibu dibuatnya tengok dulu. Kalau masa kawin baru pertama menikah dulu, yakin deh ibu. Nama ibu namanya adalah My Darling, sayangku. Coba sekarang ibu tengok dulu, cek nama ibu siapa di HP. Di HP. Takut tuh dibuat nama lampir, kuntilanak atau seperti. Iya bapak ibu ya kan. Tengok ibu mah. Kalau dulu iyalah, kalau anak satu baru menikah sebulan, my love. Udah beranak satu, yayangku. Wih, itu nelpon. Yayangku nelpon. Baru anak satu, baru kami 2 minggu. Yayangku. Apa yang? Aku tahu sekarang nama itu buat lama lampir, iblis, hantu belau. Bapak Ibu, punya rezeki bagus, alhamdulillah, syukur. Tak ada sabar. Hidup ini hanya 2, gak ada yang ketiga. Siapapun kita Bapak Ibu. Makanya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan, yakinlah ada kemudahan. Ini obat Bapak Ibu. Ini ayat Al-Quran surah Al-Insyirah. Ini mukjizat Al-Quran Bapak Ibu. Ketika Al-Quran bercerita tentang kelapangan, surah Al-Insyirah, lapang itu disebutkan Al-Quran dengan kata lapang. Tengok Pak, alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah. Lapang. Lunas utangku, lunas keretaku, lunas tarianku. Alam nasrah, bukankah aku telah melapangkan? Lapang. Ketika Al-Quran berbicara tentang kesulitan, dipakainya bahasa yang sulit. Ka'annama yas'adu ila sama. Ka'annama yas'adu ila sama. Seperti mereka mendaki ke atas langit. Berat Pak. Berat. Dalam surah Al-Anbiya ayat katakan apa? Nabi Ayub berkata apa? Rabbi anni massaniyal duru. Apa kata Nabi Ayub? Tuhan, anni massaniyal duru. Sesungguhnya aku kau timpakan dengan sebuah penyakit ad-duru yang memberatkan jiwaku. Ketika Al-Quran mengatakan berat, digunakan dengan kalimat yang berat, ad-duru. Ketika dia bicara yang lapang, digunakan dengan kalimat yang alam nasrah. Udah lupa setambah tuh. Alhamdulillah udah lunas setambah gue pikir 3 tahun bertahankan memberes gue pikir. Alhamdulillah lunas setambah. Kan Bu? Nah Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur, sabar, sabar. Gak ada yang ketiga. Kita di situ aja. Yang bersyukur berpahala, yang sabar berpahala. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Andai kata syukur dan sabar laksana 2 kendaraan. Seandainya syukur itu seperti kendaraan, sabar itu seperti kendaraan, aku tidak tahu memilih mana yang harus kunaiki. Karena syukur membawa orang ke surga, sabar juga membawa orang ke surga. Wah, jangan takut Bu dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Orang tuh Ustaz bolak-balik kita tengok berangkat umrah semua Ustaz Amansa. Awak tangkap bisa pikir mengumpul awak habis, mengumpul awak habis. Jangan takut. Ketika kita sabar menghadapi kesulitan dan kesusahan, yakinlah di sana ada pahala-pahala yang tanpa payah ibu mengerjakan amal ibadah umroh. Ibu sabar, dibuat pahala haji dan sabar aja Bu. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu, semua ibadah yang kita kerjakan Allah kasih tahu berapa dibalasnya. Semua ibadah yang kita kerjakan Allah kasih tahu berapa dibalasnya. Hanya ada satu amal ibadah yang kita kerjakan, namanya amal qalbu, amal hati. Amal hati itu tidak dikasih tahu Allah berapa dibayarnya. Amal apa? Sabar. Sabar tidak pernah dikasih tahu Allah dalam Al-Quran berapa pahala sabar akan dibalasnya kepada orang-orang yang sabar. Tambah.
Allah tidak kasih tahu berapa pahala sabar akan dibalaskan kepada orang yang sabar. Kenapa? Karena Pak, sabar itu tidak dikasih tahu Allah berapa akan dibalasnya. Karena Allah yang akan kasih langsung sebagai apa? Sebagai surprise. Surprise apa? Surprise. 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 Apa maksudnya? Duduk. Dulu kan bukan anak ibu, dulu ada siapa ini? Udah, nggak pulang dia nyamaknya, inilah. Aku naik duduk, makan itu. Terus, bismillahirrahmanirrahim, duduk. Itu. Jadi mengganggu, udah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi, syukur, sabar, syukur. Allah tidak kasih tahu berapa pahala sabar dibalas Allah. Kenapa? Karena Allah akan kasih kejutan kepada hamba-hambanya di hari akhirat. Dikasih kejutan Pak. Sesuatu yang besar itu kalau mau dikasih Allah, nggak dikasih tahu di dunia ini. Nanti di akhirat akan dikasih tahu Allah. Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu apapun keadaan kita Bapak Ibu, semiskin apapun kita, sesusah apapun kita hidup ini, syukuri, di sana ada pahala. Sabari, di sana ada pahala. Pastikan itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah itu Maha Adil. Allah tidak menyanyiakan setiap sekecil apapun amal ibadah yang kita kerjakan. Itu yang kata Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin sebesar jarrah. Pak, Bapak Ibu tahu jarrah itu apa? Jarrah itu gini Pak. Kalau Bapak tinggalkan rumah ini, dalam tafsir Bapak tinggalkan rumah, satu hari Bapak tak di rumah, satu hari Ibu tak di rumah. Begitu pulang ke rumah, Ibu buka jendela kamar, Ibu buka tirainya, lalu Ibu ambil itu pemukul-pukul di lampu kan ada itu kan. Ibu bas-bas yang gembok, depak. Itu nampak debu kecil-kecil terbang kan, kecil nampak kan? Ada kan? Itulah jarrah kata ulama tafsir. Atau yang kedua jarrah itu apa? Gini, anak-anak kita sering main pasir. Habis main pasir mereka kita coba nanti kau main pasir, kau lap tangan jatuh. Dilapnya tangannya setelah main pasir. Dan setelah dia main pasir Bu, itu ada lengket warna-warna, ada kilat-kilat di tangannya. Ada. Itulah jarrah. Sebesar jarrah itu pun amal yang kita kerjakan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, bersyukurlah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang terbesar itu tidak ada lain kecuali iman dan Islam. Hati-hati Bu, ketika Allah membukakan pintu keran rezeki kepada kita, tapi pada sisi lain kita tidak bertaubat, kita tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, ini sama-sama kita perhatikan. Perhatikan Pak. Di saat rezeki kita banyak, rezeki kita meningkat, rezeki kita luar biasa, tapi saat yang bersamaan kita tidak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rezeki kita banyak dibuka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Abbas? Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah Subhanahu wa taala fa hiya baliyah. Semua nikmat yang tidak membuat orang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya sebagai bala. Kata itu, di saat kita diberikan Allah nikmat tapi kita tidak makin taat kepada Allah, sebenarnya yang Allah berikan kepada kita hanya bala. Nunggu waktu dan bom itu akan meledak dalam kehidupan kita. Jangan ibu-ibu gembira misalnya punya suami, rezekinya lapang, rezekinya lancar. Di saat yang bersamaan suami kita tidak dekat kepada Allah, tidak sholat, tidak mengerjakan perintah Allah sama sekali. Tapi rezekinya banyak, gonta-ganti mobil, gonta-ganti model rumah, gonta-ganti HP, gonta-ganti segalanya, gonta-ganti istri. Di saat itu hati-hati. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran pada surah Al-An'am. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka manusia melupakan peringatan-peringatan kami, disuruh sholat tidak mau istrinya berjilbab. Zaman sekarang ini susah Pak. Wanita sekarang banyak tidak mau ikut orang, susah awak. Naik kereta kita kan di
di kereta tuh di kota Balikpapan tuh, nanti bapak rasakan. Aku begitu di kota Kisaran naik kereta sama istriku aku. Begitu naik kereta sama istriku, pulang perempuan itu mau naik kereta ninja. Ninja itu kan tinggi belakangnya gitu, Pak. Menjungkal perempuan itu datang begini. Oh, jungkal gitu. Tengok itu nampak, mohon maaf Pak, bagian dalamnya itu. Naik tanya pendek. Kurepeti diriku. Inilah yang kata Nabi. Tengok aku bilang. Inilah kata Nabi. Kasihatin aliyat. Wanita telanjang berpakaian tapi telanjang. Inilah dia kata Nabi yang wanita telanjang itu berpakaian tapi telanjang. Inilah dia. Udahlah potong abang lah. Abang potong juga. Oh iya. Lupa aku potong. Lalu aku potong Pak. Sampai lupa potong. Iya Pak. Tengok juga. Aku tengok juga. Abang potong. Iya ya. Baru aku potong. Tapi abang bilang telanjang, pakaian telanjang, abang tengok juga. Macam mana muka awak? Kayak tengok pantang, mereka tengok penantang. Bapak Ibu jemaah sekalian, apa kata Allah? Bu, perhatikan Pak. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mereka manusia melupakan peringatan-peringatan kami. Hati-hati Pak. Lupa tidak pernah mengerjakan amalan-amalan perintah Allah. Wirid pun tak pernah sama sekali. Seminggu sekali pun tak mau wirid. Kalau di sini saya yakin ini kan penelitian yang buat ini kan, alhamdulillah. Masih ada wirid lagi, masih zikir lagi setiap malam Jumat. Nanti lontong. Terakhir tak lontong, tak kuku. Yang punya rumah istrinya sakit dibelinya ongol-ongol. Wah, udah merepet dari rumah sedang tak makan, begitu sampai sana naik kasih makan lontong apa ongol-ongol. Giginya memang tak ada, entah HP ini percuma orang kaya tapi ngolong-ngolong tanpa dimakan, tanpa golkan wah repek sampai rumah. Salah niat sampai di rumah. Bapak Ibu, sudah. Ketika manusia melupakan peringatan-peringatan kami, tidak peduli, apa yang terjadi? Kata Allah, langkah kedua yang dilakukan adalah falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka akan kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kesenangan. Kami tambah nikmat itu, kami kasih nikmat itu kepada mereka. Hati-hati Pak. Di saat kita tidak takwa kepada Allah, di saat kita bermaksiat kepada Allah, tapi rezeki lancar datang, hati-hati kita dalam keadaan berbahaya. Allah kasih terus. Gua bisa ke Malaysia, ke Penang, ganti dari Alpanjang naik apa? Naik hotel Pajero. Dari Pajero naik Alfa, tetangganya Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Allah. Kau bisa ganti-ganti dalam jalan dia, padahal tak pernah sembahyang dia. Di saat yang bersamaan ibu bapak kita rajin sholat, rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, rajin ke masjid, rajin berzikir. Tapi rezeki kita menyusut, Ini tolong perhatikan, banyak orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita taat kepada Allah, tapi rezeki kita sempit terus. Utang makin banyak. Udah malu awak. Nak kau dia mengutang, udah malu awak. Utang semalam tak bayar kau pikir, nak mengutang lagi, lu tak malu. Lu buat kau pikir. Tak tahu lagi aku. Sampai datang di kredit tak belanja, ibu beli apa? Ditengoknya ada orang 3 orang belanja di kode itu beli apa? Nantilah, katanya tak berani dia bilang kan. Ada yang 3 orang itu belanja juga, tak berani dia. Ibu beli apa? Nantilah, kata sambil dulu, pegang-pegangnya terong yang besar itu. Ibu beli apa? Nantilah, katanya. Rupanya terakhir dan pulang yang 3, ibu boleh apa? Sebenarnya aku malu nyamping, aku nak mengutang aku. Gak apa-apa lah bu, yang tadi 3 itu pun ngutangnya rupanya. Oh, yang mengutangnya kan? Aku pikir yang tidak. Ibu bapak jemaah sekalian, hati-hati. Nanti saya jelaskan di situ apa rahasianya. Di saat kita tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, rezeki makin banyak, rezeki makin langsam. Ini yang kata Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu rezeki. Pernah ke Malaysia, tak pernah ke Malaysia mereka. Jalan-jalan ke luar negeri. Istri pun berubah cakap. Makin meningkat ekonominya. Istrinya pun dulu kok ditanya, kemana kau Kak Kode? Sekarang kemana kau? Belanja. Berubah cakapnya dibuat harta banyak itu. Memang Pak, harta itu cepat merubah watak dan tabiat manusia. Cepat kali harta itu merubah watak dan tabiat dan karakter manusia. Waktu si susah dulu kemana Kak Kode? Udah belanja kau, boleh naiklah sama-sama kita. Betul dia. Begitu meningkat ekonominya, punya mobil dia. Mana kau? Belanja. Jijik gak dengannya? Kemana? Kemal. Bukan kemal, kemol. Kenal.
hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berubah kan? Banyak bu, waktu susah senang, waktu susah begitu tawaduknya dia rendah hati kepada tetangga, begitu kaya berubah sifatnya jadi. Makanya Allah tahu, jangan kita sok tahu. Kenapa Allah tak kau kasih aku kekayaan? Allah tahu kita tuh kalau dikasih kekayaan berubah menjadi sombong. Allah mau menyelamatkan kita, maka dikasihnya aja kau. Itu orang tua kalau dikasih kaya, Allah tahu dia kaya tetap tawaduk. Itu kalau dikasih kaya, memang mau dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Memang mau dihancurkan. Dikasih terus, berubah cakapnya, berubah cara berjalannya, berubah cara memegang satu, berubah gini aja dah. Entah kenapa kecil tangannya. Di mana? Emasnya besar, macam rantai beca. Oh, sombong itu. Asal dalam mana? Mau kemana rupanya? Mau ke muka sana. Ini ada sini London. Mau ke muka sana. Suami kau kemana rupanya? Ke depan sana. Anak mana? Ke muka sana main-main. Sikit-sikit ke sana ya. Sebulan kemudian bangkrut, terjual dagingnya semua emasnya. Kemana kau? Jam berapa ini Pak tadi janji? 1 jam ya? Saya capek Pak, memang capek ini. Tapi begitulah mencari makan saya Pak. Terus terang dulu. Saya orang Gunung Tua Bu, orang Gunung Tua. Saya selalu lewat ke dari sini, pulang kampung ke Gunung Tua, mengenai mertua saya, simpang hujan baru ke dalam. Di sana. Kampung apa? Sebenarnya pada gunung. Terus ke sana Sepiawan. Makanya aku dari itu saya nggak tahu. Aku asal menjadi pandai Bu. Asal menjadi pandai saya. Karena saya selalu pulang ke sana. Memang enak saya pulang ke sana. Pulang enak, mandi di sungai dan sebagainya. Cuma ada yang enak Pak. Maaf, pulang. Pakai mandi. Nah itu aku tengok mandi di sana ya, gak pulang aku. Semua di sana buang air besarnya ke sungai itu. Aku lagi itu lagi. Pernah kumur karena itu terangkat apa? Ya Allah ya Tuhanku. Enggak lama bilang tapi di kampung aku kumur. Ku tengok udah kecil-kecil dia. Tulang dah, tulang. Banyak tulang di sini. Tak sanggup, sejak itu selalu pulang kampung bawa air aqua, tak berani pulang. Kebanyakan kita. Untuk tak, air. Kok begitu di sini? Aku bilang sama istriku, begitu di sini bang. Aku bilang, Bapak Ibu, tapi itulah keadaan, gitu ya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, hati-hati ketika Allah memberikan kita rezeki, tapi kita berada posisi yang tidak baik kepada Allah. Apa yang terjadi? Langkah kedua dibuat Allah, ditambah rezeki itu ditambah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka, kami kasih terus. Lalu apa yang ketiga Bapak Ibu? Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka sangat gembira dengan apa yang mereka dapatkan, ketika mereka senang dengan apa yang mereka peroleh, apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami ambil nikmat itu secara tiba-tiba. Kami rampas nikmat itu dari tangan mereka secara tiba-tiba, yang membuat mereka mublisun. Ini jadi. Hati-hati. Bapak pernah tidak melihat orang seperti itu? Saya yakin pernah. Jangan heran Pak, itu sudah saatnya Allah menghukum dia. Habis semua di Allah. Mohon maaf, kena penyakit ini, kena ini, kandas balik. Barulah istrinya balik. Kemana kau? Ke Kode. Hari itu kemana? Belanja. Ramah dia. Nggak wirid, tau nggak wirid, ya ada. Makanya hati-hati dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu, Pak. Bagi kita semua jangan tertipu. Mohon maaf. Saya bukan menceramai Bapak, saya hanya mengingatkan tugas saya. Kita tidak pernah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tapi tak pernah sakit. Jangan bangga. Yang taat beribadah kena sakit. Jangan putus asa. Ingat. Kenapa? Fir'aun Pak sombong. Kenapa? Dalam sejarah Fir'aun tidak pernah sekalipun sakit dalam hidupnya, sampai dia sombong dan mengaku dirinya Tuhan.
Makanya bapak-bapak, kalau ada di antara bapak-bapak tak pernah sakit, jangan ceritakan di warung itu. Aku lah memang udah 35 tahun, 55 tahun umur tak pernah aku sakit. Jangan-jangan dia keturunan Fir'aun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan Pak. Hidup ini hanya dua, kata sakit, sehat. Kan ini judul kita. Innama. Di saat sulit sakit, sabar. Sehat, syukur. Kan itu aja Pak. Sakit, sabar. Dan memang itu diputarkan, nggak ada yang ketiga, berputar di situ kita sakit, sehat, sehat, sakit, sakit, sehat, sehat, sakit. Makanya hidup ini kan memang diputarkan Allah itu saja kepada kita Bapak Ibu. Berputar, kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah. Dan kapan itu berakhir? Hatta yalqallahu azza wa jalla, sampai engkau bertemu Allah azza wa jalla. Masalah tidak pernah berhenti. Wallahi Bapak Ibu, masalah tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Jangan ibu berdoa kepada Allah, ya Allah yang Tuhanku, hindarkan aku dari masalah-masalah, jauhkan dari masalah-masalah, jauhkan dari malapetaka dan bahaya. Mimpi buruk ibu, mimpi buruk. Orang memang hidup kok. Namun kita ada masalah. Tulang punya masalah tidak ibu? Tulang punya masalah? Oh, tidak ada yang punya masalah. Ustaz, aku ini ketahui dibuat-buat ini bu. Betul loh. Yang tak tahu dia baru masalah ini. Aku dulu kata orang macam merahurkan, macam India. Begitu menikah, dibantai masalah, bertua muka punya. Iya. Mungkin lebih, aduh, dihantam masalah inilah. Ya sudah, inilah kehidupan. Kupikir selesai masalah ini, datang lagi. Memang begitu kata Nabi, hidup kita ini hanya berlangsung melewati satu masalah kepada masalah. Habis satu masalah, ditunggu masalah berikutnya. Selesai kita melewati masalah ini, akan ditangkap dengan masalah berikutnya. Habis masalah ini kita lewati, ada lagi masalah selanjutnya. Selesai masalah ini, datang lagi ini. Itulah dia. Jadi Bapak kalau berpikir tak punya masalah, Bapak mimpi buruk. Paham? Jangan pernah tidak ada masalah berpikir hidup ini. Karena hidup adalah hanya tumpukan masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya masalah itu perlu dihadapi dengan apa? Dengan dua hal. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kau kepadaku. Dengan cara apa ya Tuhan kami? Dengan cara apa ya Allah kami minta tolong kepadamu? Dengan dua cara kata Allah. Apa cara pertama? Bis-sabri, sabar hadapi masalah itu dan kerjakan ibadah sholat. Hanya dua itu yang disuruh Allah cara kita dalam menghadapi sebuah masalah. Bukan cerita dan curhat dengan tetangga bu. Kita ini banyak salah bu. Begitu punya masalah, yang pertama kita adukan kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Maka kerja itu, begitu kita punya masalah, kita ceritakan dengan tetangga kita, orang-orang terdekat dengan kita. Allah stop, tidak mau memberikan bantuan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah kita anak dirikan pada saat Allah timpakan masalah kepada kita. Allah tidak mau. Begitu punya masalah itu langsung duduk, datang tetangga. Di sini kan model kita duduk buka pintu. Di samping rumah ada joglo-joglo gitu kan. Model tetap sederhana tengok begitu. Bercerita itu. Itu semalam kau pikir tapi aku kau pikir nih kepala kau pikir tak tahu ya kau pikir tak apa nak dulu ini kau pikir kan apa. Semalam kau pikir datang ke PLN, kau pikir rupanya 5 bulan air listrik kami tak bayar, kau pikir putus air listrik kami, kau pikir kau tak bayar bulan ini, kau pikir dipotong itu, kau pikir sementara semalam panen sawit, kau pikir memang dapat 2 juta, kau pikir tahu kau 2 juta, kau pikir bayar air lampu, kau bayar, kau pikir polis atau orang, kau pikir tinggal itu, kau pikir tidak 400 ribu lagi, kau pikir itulah belanja kami sebulan ini, kau pikir anakku lagi yang sekolah itu menelepon, kau pikir minta uang sekolahnya, kau pikir bayar juga kalau kau pikir sebulan padahal terutama 3 bulan kau pikir tinggal kau pikir 400 ribu lagi kalau kau pegang kau pikir cuma tak poning kepala semalam hari aku tak bayar keluar santai kau pikir 2 bulan tertunggak kau pikir tak tahan aku semalam malu aku tak boleh duit kau pikir poning kepala kau pikir akan setelah aku lagi kau pikir setelah aku lagi kau pikir tak tahu juga aku malu aku udah tinggal di kampung ini malu kan nak bunuh diri awak takut dosa kau pikir karena aku punya kau semalam kau pikir
Udongar lagi kau pikir, kenapa lagi kau pikir, itulah kau pikir. Di kamar mandi jam 2 malam kau pikir, padahal terjatuh dia kau pikir. Malu aku kau pikir, jangan tu tahu kau pikir, kawan sekolah aku SD kau pikir. Tak tahu. Aku lagi kau pikir katanya. Nah ini menurut berpikir ini, siapa nak mikirkan masalah hidup? Tak ada orang hendak memikirkan masalah ibu. Masalah ibu pikirkan sendiri. Aku di kisaran gitulah, datang ibu-ibu habis pengajian dibawa di atasnya bosan mengengsat ke badan pintu. Ustaz ada waktu sebentar, silakan bu ada apa bu? Bilang. Aku hendak sedikit cerita sama Ustaz. Silakan bu ada waktu Ustaz ada bu bilang. Di rogonya tas itu bu, lama gitu tengok sama penambahan pun dipikir bu. Rupanya mengeluarkan kipasnya. Allah la ilaha illallah. Kipas gumuk badan lo gitu. Macam mana saya pikir tak stres aku saya pikir saya cocok dengan cara Ustaz tu. Harus kita kembalikan semua kepada Allah. Bawa anak gua cucu yang nomor 3 saya pikir pulang dari Medan, dibawanya kereta mewah yang baru 2 bulan sekali boleh kredit saya pikir, dibawanya melanggar saya pikir, bakal yang bisa matok saya pikir. Oh aku tak ada waktu buat aku nak ngaji lagi pulang. Ngapain aku pikirkan kereta itu ah? Ngapain aku pikir keretanya? Kalau kereta aku pikirkan bisa berat ya. Tak mau bilang ah. Pada cepat bisa dia aku bilang. Masa semuanya aku pikirkan kereta dia melanggar. Ah, masuk gitu. Kalau aku pulang tidur daripada pikirkan kereta nya kan gitu ya. Oh jangan cepat-cepat suruh orang memikirkan masalah hidup. Paham? Karena setiap orang punya masalah. Coba ibu tanya nanti, saya tahu masalah. Coba ibu pikir, pasti wajib. Aku lagi mau pikir kan, memang. Tapi sebenarnya aku lagi mau pikir. Nanti saya cerita teman-teman, aku lagi saya pikir. Itu aja kita. Makanya pelajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah ketika Nabi Muhammad dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Apa masalahnya? Anak, istri meninggal, paman meninggal, harta habis. Apa yang terjadi? Itulah Nabi Muhammad diberikan Allah hadiah, dibawa mi'raj menghadap Allah Subhanahu. Kalau gitu pelajarannya apa? Begitu ada masalah, stop bicara kepada tetangga, stop bicara kepada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ambil air wudhu, menghadap Allah, sholat 2 rakaat, mohon petunjuk dengan Allah. Baru setelah itu cerita dengan manusia, barulah Allah akan mau membantu masalah kita. Kalau tidak, menangis darah. Allah tidak bantu masalah ibu kalau pertama masalah itu tidak ceritakan kepada manusia. Menangis darah kita, Allah tidak akan tolong kita, Allah biarkan kita. Kenapa? Karena kita telah berselingkuh dengan Allah Subhanahu, terselingkuhi Allah. Tahap mi'raj, meninggal istrinya, mau sakit kali hati Nabi Muhammad. Istri tercinta, inilah ibu harus percaya dengan kami laki-laki. Mau percaya atau tidak, kami ibu dengarkan malam ini. Kami adalah para suami, kalau meninggal istri kami menjadi manusia yang paling sedih. Betul kan Pak? Ini Bapak bilangnya, iya. Iya. Curiga pula yang seorang Bapak gitu. Kami lah laki-laki dan suami yang paling sedih kalau meninggal ibu kan. Betul kan Pak? Iya. Ini jam-jam. Betul itu, sedih kan Pak? Oh, Bapak itu tengok. Mau bilang tak tahu kan? Sedih, Bu, kami tidak bohong, sedih. Aku pernah bilang sama istriku, jika meninggal kau, kurasa aku gila, aku bilang. Ya gila perempuan, benar pula lagi yang Allah ya Tuhan itu. Kau buruk sangka kali sama aku bilang. Nggak dapat aku lagi macam kau, aku bilang. Yang bisa jadi aku dapat abang, kata. Ya Allah, udahlah ketemu saya yang bertengkar kita, bilang. Sedih, Bu. Makanya kadang-kadang seorang laki-laki, aku bukan bilang laki-laki, Bu. Begitu meninggal istrinya, banyak menawarkan sama dia. Dia berpikir cocok tidak sama anakku. Betul kan Pak? Patin-patin dong Bapak. Setia-setia ini ibu tahu lah. Beruntunglah ibu dapat suatu orang Bapak. Jangan ibu endeh buka arah, tidak. Bapak ibu jemaah sekalian sedih. Kenapa tak sedih Bu? Aku bukan siapa orang ibu. Ibu itu orang berharga bagi kami dalam kehidupan kami. Itu bukan dari seorang ibu malam dia. Siapa ibu sebenarnya? Ibu adalah ayat-ayat Allah yang bisa berbicara, ayat-ayat Allah yang bisa berjalan, ayat-ayat Allah yang bisa berkata-kata.
Makanya jangan main-main kita nih Pak. Jangan kita anggap sepele. Saya bukan bela lama-lama kaum wanita ini. Tapi wanita ini wanita hebat Pak. Wanita ini adalah ayat-ayat Allah yang bisa berbicara. Wanita adalah ayat-ayat Allah yang bisa berdiri, bisa berjalan. Ini wanita ini Pak. Kenapa setiap ayat-ayat Allah yang katakan dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebahagian dari tanda-tanda aku hebat kata Allah. Aku penguasa, aku kuat kata Allah. Tapi ketika Allah mengatakan dirinya penguasa, dirinya hebat, ditunjukkannya tanda-tanda kekuasaannya. Dengan siapa? Wanita yang namanya bermakhluk lemah. Ampusakum azwaja, min ampusikum dari diri kamu menjadikan istri kamu. Ini adalah tanda-tanda kebesaranku. Wanita adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Berarti Pak, menyakiti wanita sama dengan menyakiti ayat Allah. Menghina wanita berarti menyakiti ayat Allah. Memojokkan wanita berarti memojokkan ayat-ayat Allah. Mau bahagia dengan jangan main-main Bapak. Makanya kata para orang bijak apa? Di balik setiap kesuksesan para seorang laki-laki, pastikan di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Capek orang ibu nih Pak, capek. Jangan Bapak mengamuk mungkin aku capek mencari makan kau jangan. Lebih capek wanita istri kita dari kita Pak. Tunjukkan. Nah tengok. Siapa yang bangun pagi malam? Siapa yang coba bangun pagi? Istri kita nih Pak. Oh naik, ini orang. Awak kadang masih terlumpuk lagi awak. Dibangun ini mengamuk. Oh, bang. Pak kulit ini awak. Bangunlah, kau. Bangun di nyawa tuh anak bangun pula ada yang masih bagendong digendongnya nak tuh ditengoknya ada nasi semalam yang dipanaskan digorengnya nasi itu menghemat belanja ya kan Bu gorengnya sakso ambil bangun anak tuh disusukannya sampai goreng nasi itu barang dilondaminya pakai nangkotan dilondamnya tak lama kemudian dibukanya jendela dan sebagainya bangunlah anak yang nomor lagi kocil lagi pilpres di BSD mak di mana mandu ya jadikan ini anu mandi kau coba nanti kau bangun payah lama kau buruk korban mandi kau coba biar pakai kau sekolah kau mandi yang anak nomor 2 tuh tak lama bangun lagi anak yang nomor 1 nomor 3 lagi itu bangun lagi minta anduk bangun dikasih semua itu ibu nih udah bangun tak lama tungtang bangunlah jantan dah besar itu minta jadikan anduk juga itu mana anduk udah bangun itu lama di kamar mandi antara mengapai kamar mandi merokok dia tak lama udah bangun keluar itu sarapan tungtang anak yang mesti bahan bisa dikasih jajan tak tok alihkan jantan dah satu pergi tinggal siapa di rumah ibu lambat rumah lagi tapi tengok udah setengah 8 lambat nanti ke kode dapat lagi kan pecah-pecah perutnya ibu tutup pintu semua tak lama berangkat ibu ke kode belanja habis belanja pulang tungtang udah jam sekolah sekarang tungtang pulang anak SD udah tungtang mau makanan balik melampau rumah pakai bisa putih sama main anak dari sekolah udah jam 1 barang tungtang tak boleh sebentar ibu sendiri jam 4 mesti ke rumah lagi anak-anak tuh sekolah ada yang pulang memandian ada yang les dan sebagainya main-main maghrib pulangan mandi melampau ke rumah andi mengantuk udah maghrib sekarang ibu panaskan semua masak mau makan anak-anak tuh makan jantan besar tuh udah makan jantan besar tuh nonton TV nya tuh bawa video ke warung tak lama jam 8:30 anak-anak ada yang menunjukkan PR dan sebagainya ibu mulailah menggosok pakaian jam 9:30 pulang jantan dah satu nonton TV minta botol kopi sebelumnya tak lama sampai 10:11 menggosok udah capek menggosok agak bilang bang abang tak tidur nanti katanya bilang aku bang iya baru ibu kalau makan tubuh ibu baru sebentar 5 menit datanglah kondur waktu lagi la ilaha illallah capek ibu makanya berdoa kalau tidur berdoa biar jangan diganggu kondur waktu Bapak Ibu jemaah sekalian, meninggal istri Rasulullah sedih ya Bu, sedih, sakit rasanya. Kenapa? Karena Khadijah itu sangat berjasa dalam kehidupannya. Dan hari-hari ini Pak kita harus tahu. Makanya tepat sekali Rasul memberikan sebuah pelajaran apa kata Nabi? Khairukum li ahli.
sebaik-baik kamu hai laki-laki, sebaik-baik kamu wahai kaum laki-laki, sebaik-baik kamu wahai kaum laki-laki, khairukum li ahli, adalah orang-orang yang terbaik terhadap istrinya. Yang benar. Laki-laki yang katakan menjadi laki-laki terbaik, apalagi dia baik kepada istrinya. Artinya bagaimana Pak? Artinya, Pak, kalau mau tahu Ustaz Sawal ini orangnya baik atau tidak, jangan tanya sama tetangga saya, jangan tanya sama jemaah saya, tanya istriku. Apa kata istriku tentang saya? Itu paling jujur bicaranya. Karena 24 jam istri kita bersama kita, dia tahu belang kita Pak. Kalau istri kita mengatakan kita baik, berarti kita baik Pak. Tapi kalau laki istri kita mengatakan kita tidak baik, percayalah tidak akan baik kita. Khairukum, sebaik-baik kamu wahai laki-laki, khairukum li ahli, yang terbaik kepada istrinya. Ini aja Pak. Kalau mau tanya Pak, tulangku ini, tulang ini baik tidak? Mana istrinya? Tanya istrinya. Kalau nggak macam mana? Baik nih Pak dong. Gimana? Bapak kalau mau tanya Ustaz Sawal itu macam mana? Tanya istri, beragam kisah. Assalamualaikum, ibu istri Sawal. Iya. Oh, mau ada mau bertanya sama ibu apa? Apakah Ustaz Sawal kira-kiranya orangnya lemah lembut? Lembut? Ada tarik. Lembut? Tak ada gitu. Tak ada lagi tuh. Macam mana pun aku tak ada. Karena dia paling tahu dengan saya, paham kan Bu? Ibu paling tahu dengan suaminya. Makanya kan benar Nabi Muhammad itu sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Benarlah Allah dan benarlah Rasulnya dengan segala perkataannya. Kenapa? Khairukum, sebaik-baik kamu laki-laki, khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Kenapa? Mohon maaf Pak, kita Pak bisa lembut kepada istri orang, belum tentu lembut kepada istri kita. Betul? Jangan bilang betul orang bapaknya. Salah kamar jawabannya itu. Iya. Ada seorang laki-laki dengan istri orang, oh lembut ya. Mana? Belanja Bang. Banyak belanjaannya ya. Gak ada Bang, selalu lagi panen. Mau masak-masak ya? Masak enak ya? Enggak loh Bang. Masak-masak nanti enak Bang ya. Ya. Tak lama pulang istri belanja. Mana kau? Bisa enggaknya. Kalau sendiri istri orang, mana? Enak. Adik kalian minyak, mana kau? Tengok. Betul dia. Ini ya. Makanya kata Nabi, kalau seorang suami itu baik kepada istrinya, pasti dia lebih baik dengan yang lain. Belum tentu, karena kita bisa lembut kepada wanita lain, belum tentu bisa lembut kepada istri kita sendiri. Betul kan Pak? Ya, istri ini tanya. Ustaz Aman Sari tanya istrinya. Bagaimana Ustaz jumpai? Bagaimana Ustaz Aman Sari? Baik orang kan? Kalau istrinya baik istri, baik juga. Apalagi saya menangis. Ada seorang istri tanya istrinya, begitu meninggal lakinya, datang orang bertanya, kenapa sih kau meninggal istri suami kau? Macam mana aku tak solika? Seumur hidupku 25 tahun kami berkeluarga menjadi rumah tangga. Sekali pun tak pernah dia menyanggah aku. Wah, itu yang membuat kita sendiri. Sekalipun suaminya tak pernah menyanggah dia. Kalau ibu, tak pokak bisa terus sanggah, tak pokak kali begini. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Oh, tanggal berapa? Baik. Apa ya? Aku sudah Pak ya.